Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Riel Prawira, NIM 2024 050 1026, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kan, materi UTS. Pertama, pengertian tafsir menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata tafsir berasal dari bahasa Arab fasara yufasiru, tafsiran yang berarti menjelaskan, menerangkan, menyikapi makna sesuatu. Menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran untuk memahami maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan manusia. Tujuan tafsir memahami isi Al-Quran, mengetahui hukum dan hikmah ayat, menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Yang kedua, urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Tafsir sebagai pedoman ekonomi. Tafsir membantu memahami ayat tentang jual beli, zakat, riba, utang piutang, distribusi kekayaan. B. Membentuk etika bisnis. Al-Quran mengajarkan kejujuran, keadilan, amanah, larangan penipuan. C. Dasar sistem keuangan syariah. Tafsir ayat ekonomi menjadi dasar bank syariah, akad syariah, larangan bunga, riba. D. Mewujudkan keadilan sosial. Tafsir ekonomi membantu menciptakan pemerataan kekayaan, kepedulian sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 3. Metode tafsir yang digunakan ulama tafsir. Metode tahlil, menafsirkan ayat secara rinci, ayat demi ayat. Contoh, menjelaskan arti kata, sebab turun ayat, hukum, dan hikmah. B. Metode ijmail, menafsirkan secara singkat. Metode ijmail menafsirkan ayat secara singkat dan umum. C. Metode muqaran, membandingkan ayat dengan ayat, tafsir ulama satu dengan ulama lainnya. D. Metode maudhu'i, tematik. Mengumpulkan ayat berdasarkan tema tertentu. Contoh tema riba, zakat, konsumsi, produksi.
4. Tafsir kata wal baqiyatu salihatu. Oh. Al-Kahf 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus lebih baik di sisi Tuhanmu. Oh. 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 Arti kata wal baqiyatu salihatu. Oh. Amal soleh yang pahala hanya kekal. Tafsir ayat menjelaskan bahwa yang pertama harta dan anak hanyalah kesenangan dunia sementara. Yang kedua, amal soleh lebih bernilai di sisi Allah. Ketiga, manusia jangan terlalu cinta dunia. B. Kaitan ekonomi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, harta harus digunakan untuk kebaikan. Kedua, sedekah dan zakat lebih bernilai daripada menumpuk kekayaan. 5. 4. Fase pelarangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, Ar-Rum 39. Fase pertama, isi riba tidak dapat bertambah keberkahan di sisi Allah, tetapi tahap awal berupa peringatan moral bahwa riba tidak baik. Kedua, An-Nisa 161. Fase kedua, isi umat Yahudi tercela karena memakan riba. Tafsir, Allah menunjukkan bahwa riba merupakan perilaku tercela umat terdahulu. 3. Al-Imran 130. Fase ketiga, isi larangan memakan riba dan berlipat ganda. Tafsir, mulai ada larangan jelas terhadap riba yang menindas. 4. Al-Baqarah 275 sampai 279. Fase keempat, isi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tafsir, larangan total terhadap semua bentuk riba. Asbabun nuzul. Ayat riba turun karena masyarakat Arab sering, yang pertama, memberi pinjaman berbunga tinggi. Kedua, melipat gandakan utang jika terlambat bayar. Ketiga, menindas orang miskin. Islam datang untuk menghapus praktek tersebut. Urutan ayat pelarangan riba. Pertama, Ar-Rum 39. 2. An-Nisa 161. Al-Imran 130. Al-Baqarah 275 sampai 279. Implikasi praktisi dalam terhadap ekonomi dan keuangan. Yang pertama, Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil.
Kedua, larangan bunga pinjaman. Ketiga, akad mudharabah. Keempat, menghindari pinjaman rentenir. Itulah penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.